Bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Kita juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa puasnya terhadap keputusan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang telah memanggil nama-nama baru sekaligus memanggil kembali beberapa wajah lama untuk 2 pertandingan penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Cina pada tanggal 6 Juni dan Jepang pada 11 Juni mendatang, di mana dari total 30 pemain yang dipilih, satu nama yang cukup mencuri perhatian adalah Beckham Putra, yang akhirnya mendapat kepercayaan mengenakan seragam Garuda, setelah sebelumnya tidak masuk daftar pada pemanggilan bulan Maret, bersamaan dengan kembalinya Stefano Lillipali yang syarat pengalaman, serta trio asal Indonesia Timur, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Asnawi Mangkualam, plus Reza Arya di bawah Mister Gawan. Kehadiran mereka menjadi penanda penting bahwa tak ada lagi pemain yang bisa merasa aman di skuad nasional karena menurut Erick setiap posisi kini diperebutkan secara ketat dan adil tanpa toleransi terhadap performa yang tidak konsisten. Karena sistem seleksi saat ini benar-benar menuntut setiap pemain untuk bersaing secara maksimal, baik di dalam maupun luar lapangan, terlebih dengan absennya sejumlah pemain penting seperti Sandy Walsh dan Eliano Reinders yang harus menepi karena alasan cedera dan kondisi fisik, serta kiper utama Maarten Paes yang tidak bisa tampil melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Tetapi di sisi lain, kepercayaan Kluivert terhadap kedalaman tim membuatnya tetap optimistis, karena kini Indonesia telah memiliki 2 susunan tim inti yang sama kuatnya, sebuah pencapaian penting yang sebelumnya sulit diraih. Untuk posisi bek kanan saja, kini tersedia 3 opsi yakni Kevin Dix, Asnawi, dan Yaakob Sayuri. Sementara untuk penjaga gawang, Emil Audero siap turun menggantikan Paes, dengan cadangan solid seperti Nadeo Argawinata dan Reza Arya, menunjukkan bahwa timnas sudah tidak lagi bergantung pada 1 atau 2 nama saja, melainkan mengandalkan sistem kolektif yang lebih solid. Situasi ini menjadi sangat penting karena 2 laga ke depan adalah partai hidup mati yang bisa menentukan nasib Garuda melaju ke putaran ketiga dan sekaligus menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Di sisi lain, masuknya Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat nasional juga menambah dimensi baru dalam pembentukan skuad masa depan karena pria berdarah Maluku yang sempat bersinar di Eropa ini datang membawa standar tinggi, menegaskan bahwa pemain yang hanya mengandalkan popularitas tanpa teknik dan mentalitas tak akan dilirik, karena Simon menginginkan pemain yang mampu bermain dengan 2 kaki, memiliki kecerdasan bermain, fleksibilitas tinggi, serta daya juang kuat, bahkan menolak menjadikan tinggi badan sebagai ukuran, karena baginya visi bermain dan kecerdikan lebih penting, seperti yang ia buktikan sendiri saat tampil gemilang di Eropa meski dengan 144 gol dan 23 assist dalam karier profesionalnya bersama klub-klub besar seperti Feyenoord, Ajax Amsterdam, dan Standard Liège, serta catatan 22 caps bersama timnas Belanda. Penunjukannya pun menjadi bagian dari proyek jangka panjang PSSI untuk memperkuat fondasi tim nasional dari segala lini, baik senior, U23, maupun kelompok usia lainnya, dengan cara memburu dan merekrut pemain-pemain diaspora dari Eropa, khususnya Belanda, agar potensi mereka bisa dimaksimalkan lebih awal. Langkah ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mulai menata ulang sistem pencarian bakat yang lebih terstruktur dan profesional, demi membangun generasi Garuda yang tidak hanya bisa berprestasi di Asia Tenggara, tetapi mampu bersaing di kancah global dengan standar Eropa. Dan dengan semakin tajamnya persaingan internal, keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, serta hadirnya talenta diaspora yang kian lengkap, publik kini menanti. Apakah transformasi ini akan benar-benar menjadi jalan emas menuju panggung Piala Dunia, atau justru menciptakan tekanan baru yang bisa memecah konsistensi skuad dalam laga penentu mendatang?